Salah satu bentuk pencapaian atau tujuan kita mengikuti ajaran Thariqah Qadiriyah Naksabandiyah yang dibimbing oleh guru agung kita, Pangersah Abaos, adalah bertujuan menggapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan harapan kita Allah memberikan rasa cinta dan makrifat untuk kita semuanya agar kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'tini mahabbataka wa ma'rifataka wa a'tini ma'aka abada, dan kita dibersamai dalam waktu yang tidak terbatas, abada selamanya. Seperti yang disampaikan tadi bahwa tujuan kita adalah agar Allah memberikan anugerah mahabbah, dan mahabbah ini adalah merupakan makomat, makam, makom yang paling tinggi di dalam pencapaian laku kesucian jiwa kita, dalam pencapaian ajaran yang kita lakukan dalam bimbingan Syekh Mursyid Pangersa Aba Aus. Nah, untuk menggapai cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya kita harus cinta juga terhadap diri kita sendiri. Mustahil kita bisa cinta kepada Allah kalau tidak diawali cinta kepada diri kita sendiri, dan cinta kepada diri kita sendiri itu pun juga merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwan wal akhwat rahimakumullah, mahabbah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ada dua wilayah. Yang pertama adalah mahabbah dengan cara kita berusaha, berusaha dengan mujahadah, berusaha dengan sungguh-sungguh, sehingga kesungguhan itu melahirkan rahmat dan mahabbah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mahabbah kepada Allah itu wilayah yang pertama adalah atas usaha manusia itu berupaya semaksimal mungkin sesungguh-sungguhnya agar menggapai dan mendapatkan mahabbah. Kemudian yang kedua, pencapaian mahabbah itu adalah dalam wilayah anugerah dari Allah. Allah memilih hambanya untuk menerima mahabbah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari dua cara atau dua wilayah ini, maka mahabbah itu akan ada pada diri manusia, di mana yang seperti dikatakan tadi bahwa mahabbah adalah merupakan puncak makomat atau makom yang dicapai oleh para suluk mengikuti ajaran Thariqah, khususnya Thariqah Qadiriyah Naksabandiyah, yang diajarkan, yang dibimbing oleh Pangersa Aba Aus radhiyallahu anhu, guru kita semuanya. Dan tentu saja untuk melahirkan upaya mahabbah itu, kita harus memiliki rasa cinta atau mahabbah yang sangat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, sesungguhnya orang yang beriman itu adalah orang yang memiliki rasa cinta yang sangat kepada Allah. Asyaddu hubban lillah, memiliki cinta yang sangat kepada Allah. Memiliki cinta yang sangat kepada Allah akan melahirkan rasa cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, melahirkan rasa cinta kepada penerus Rasulullah,
melahirkan rasa cinta ke diri sendiri, melahirkan rasa cinta ke alam semesta. Dan cinta itu akan meliputi hambanya manakala sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ikhwan wal akhwat rahimakumullah, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sendiri mengajarkan satu doa kepada kita. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbaka wa habba ma yakribu ilayya hubbaka. Ya Allah, aku memohon agar aku bisa mencintaimu dan mencintai orang-orang yang mencintaimu dan mencintai amal yang dapat mendekatkan diriku kepada cintamu. Itulah doa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwanul ahwat rahimakumullah, ketika mahabbah cinta itu masuk ke dalam kalbu diri kita, maka akan memancar rahmat, kasih sayang, cinta kepada semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Mustahil kita mengaku cinta kepada Allah tetapi kita membenci makhluknya. Oleh karena itu, tidak bisa disatukan antara cinta dan benci. Kalau kita mencintai Allah Subhanahu wa taala, mustahil kita membenci makhluknya. Kalau kita membenci makhluknya, mustahil itu cinta kepada Allah ada pada diri kita. Oleh karena itu, ikhwanul akhwat, rasa benci yang ada pada diri kita harus kita hempaskan, kita buang jauh-jauh, kita buang ke tempat sampah. Kita muhasabah kepada diri kita masing-masing. Mari kita sama-sama muhasabah. Seandainya ada setitik benci di kalbu kita, maka hendaklah kita sama-sama secepatnya untuk membersihkannya agar rasa cinta itu bisa masuk ke dalam diri kita. Benci kepada siapa saja, kepada teman, kepada saudara, kepada mertua, dan lain sebagainya. Apapun rasa benci yang ada pada diri kita, maka selaku pelaku kesucian jiwa, mari kita secepatnya untuk kita bersihkan. Ikhwanullah wa rahimakumullah, ketika rasa cinta atau mahabbah itu masuk ke dalam jiwa kita, ke dalam kalbu kita, maka bahasa-bahasa cinta bagi seorang sufi, seorang pelaku suluk, pecinta kesucian jiwa, akan digambarkan oleh sesuatu yang indah. Gambaran-gambaran cinta akan dinyatakan dengan ungkapan-ungkapan yang penuh dengan keindahan. Bagaimana ketika kita mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka gambaran-gambaran cinta itu terlukis dalam ucapan kita, terlukis dalam benak kalbu kita bahwa gambaran Rasulullah itu adalah sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang luar biasa. Sebagaimana kita seringkali membuat satu kalimat-kalimat yang menggambarkan begitu indahnya sesuatu yang kita cintai. Seperti kita sering membaca sholawat. Asraqal badru alaina فاختفت منه القدور مثل حسن ما رأى قط يا ويسر أشرق البدر علينا. Bulan purnama telah terbit
menyinari kami. Fahtafat minhul buduru. Udarlah purnama-purnama yang lainnya. Ungkapan cinta ini menggambarkan bahwa orang yang kita cintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti bulan purnama yang terbit menyinari kita semuanya sehingga purnama-purnama yang lainnya itu pada pudar, yang muncul hanya purnama yang tampak dari diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mislah husnik ma ru'aina qattu ya wajah sururi, belum pernah aku lihat keelokan wah, sepertimu wahai ya Rasulullah yang berwajah selalu riang. Dan ini gambaran-gambaran keindahan. Kemudian bait selawat selanjutnya, anta syamsun anta badarun anta nurun fawqa nuri anta ikhsirullah anta misbahu suduri. Anta syamsun, anta badrun. Engkaulah matahari, engkaulah bulan purnama. Anta nurun fauqa nuri, engkau adalah cahaya di atas cahaya. Anta iksiru wa ghali, engkau bagikan emas permata yang sangat mahal harganya. Anta misbahus suduri, engkaulah pelita hati. Nah, ungkapan-ungkapan keindahan itu adalah merupakan ungkapan cinta. Yang tadi bait-bait salawat ungkapan cinta yang disampaikan disanjungkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga ungkapan cinta yang kita ungkapkan kepada orang yang kita cintai, kekasih kita. Ya, kita sering mendengar sebuah syair, indahnya bulan tak seindah wajahmu. Jadi kekasihnya itu digambarkan sebagai bulan yang indah. Hitamnya arang, tak sehitam rambutmu. Jangan sampai terbalik. Indah, hitamnya orang, tak sehitam wajahmu. Lah, terbalik ini. Bisa kira ini. Kalian pas. Ya. Gambaran-gambaran kita seperti itu. Engkaulah sayang mutiara hidupku. Engkaulah sayang permatanya hatiku. Manisnya madu tak semanis senyummu. Halusnya sutra tak sehalus kulitmu. Ini gambaran-gambaran cinta yang digambarkan oleh sesuatu yang indah. Oleh karena itu, seorang yang sudah berada di makam mahabbah, dia akan menebarkan kecintaan-kecintaan. Mulai dari dia bangun tidur sampai tidur kembali. Yang ditebar hanyalah rahmat, yang ditebar hanyalah kasih sayang, kan kebencian. Sebagaimana yang telah diajarkan oleh guru agung kita, Hadratus Syekh Muhammad Abdul Ghaus Pangersa Abaos, beliau begitu memiliki cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, dia mempersembahkan yang paling baik untuk Allah. Dia mempersembahkan apa yang dimilikinya, beliau mempersembahkan apa yang dimilikinya itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat sosok beliau guru agung kita, Bangir Sa'aba Aus. Kita jarang sekali menemukan atau bahkan tidak pernah menemukan pengersa Abah Aos ini berbaju ketika melakukan amaliyah ibadah selalu memakai baju kebesaran, memakai baju yang terbaik, memakai busana yang indah, begitu elok dipandang, begitu sejuk dirasakan.
Nah, itulah gambaran-gambaran orang yang sudah berada di maqam mahabbah, memiliki cinta yang sangat kepada Allah, waktunya tidak disia-siakan kecuali waktu itu diberikan dan dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ikhwan wal akhwat rahimakumullah, bagi orang yang memiliki cinta kepada Allah yang sangat dan itu adalah merupakan tanda orang mukmin, maka kecintaan itu akan membuat diri kita mengutamakan yang kita cintai di dalam amaliyah kita. Kita senantiasa mendahulukan Allah Subhanahu wa taala apabila sudah masuk mahabbah kepada diri kita. Tidak ada yang lain kecuali, dan ini adalah merupakan apa yang senantiasa kita pikirkan. La ilaha illallah. Tidak ada yang lain kecuali Allah. Semoga apa yang saya sampaikan ini berguna bagi diri saya pribadi, bermanfaat untuk saya sendiri, juga panjenengan semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Allah berkahi semuanya, segalanya, selamanya. Allahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.